Selamat pagi Ananda yang hebat. Apa kabar kalian untuk hari ini? Ya, Ibu Isma berharap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat Ananda ya, belajar dari rumah. Ananda bersama dengan Ibu Isma, kita akan kembali belajar dari buku pena kalian. Bu Pena Jilid 2C untuk tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Pada subtema 1, hewan di sekitarku, untuk pembelajaran keempat dan pembelajaran kelima. Jadi hari ini kita belajar dari 2 pembelajaran ya Ananda. Sudah siap belum? Ya, Ibu berharap kalian sudah siap ya. Yuk kita mulai pembelajarannya. Ananda, pada kesempatan yang lalu, pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang alat ukur berat benda yang baku. Alat ukur berat benda yang baku yang dapat kita gunakan adalah timbangan. Satuan baku untuk berat benda yang kita timbang yaitu ada kilogram, gram, dan hektogram. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan timbangan. Timbangan yang merupakan alat ukur berat yang baku. Nah, di sini coba perhatikan, ada gambar timbangan kue. Bagaimana cara menggunakan timbangan kue? Nah, yang pertama yaitu letakkan benda yang akan ditimbang pada wadah yang disediakan. Jadi, kalau di gambar ini ada bendanya yaitu susu segar, maka susu segarnya diletakkan pada wadah yang sudah disediakan. Nah, kemudian perhatikan jarum yang berputar ke arah angka berat benda. Nah, pada timbangan kue itu ada jarumnya. Nah, jarumnya itu akan berputar ke arah angka berat benda. Kemudian posisi akhir jarum menunjukkan berat benda yang ditimbang. Jadi kalau di sini ada susu segar yang ditimbang, kemudian jarumnya mengarah ke antara 200 dan 300, pas di tengah-tengah. Itu berarti berat dari susu segar ini adalah 250 gram. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya timbangan pasar. Ini adalah jenis timbangan yang kedua. Kalau tadi adalah timbangan kue, yang ada ini sekarang adalah timbangan pasar. Coba perhatikan pada gambar. Ini adalah gambar dari timbangan pasar. Bagaimana menggunakan timbangan pasar? Ya, hal pertama yang kalian lakukan untuk dapat menggunakan timbangan pasar adalah meletakkan benda yang ingin kita ukur beratnya pada wadah timbangan. Nah, pada gambar ini berarti ingin mengukur berat buah mangga. Maka buah mangganya diletakkan di dalam wadah yang sudah disediakan. Kemudian hal kedua yang dilakukan adalah meletakkan anak timbangan di sisi sebaliknya sesuai berat yang diinginkan. Jadi misalnya dalam hal ini ingin mengukur berat mangga sebanyak 3 kg, maka berat anak timbangan yang diletakkan pada timbangan pasar pada sisi yang sebelah kanan, perhatikan di situ ada 3 anak timbangan yang masing-masing beratnya adalah 1 kg. Maka jika dia ingin menimbang mangga dengan berat 3 kg, berarti dia membutuhkan 3 anak timbangan dengan berat masing-masing 1 kg. Jadi perhatikan, jadi di situ ada 3 anak timbangan. 1 anak timbangan beratnya 1 kg. Nah, jika hasil timbangan belum seimbang, maka kita dapat mengurangi atau menambah anak timbangan hingga seimbang. Jadi kalau misalnya kita ingin menimbang
mangga 3 kilogram. Maka kita letakkan anak timbangannya, 3 anak timbangan dengan berat masing-masing anak timbangan 1 kilogram. Kemudian kita letakkan mangga ke dalam wadahnya, wadah yang tadi sudah disediakan. Jika belum seimbang, itu kan ada leher angsanya itu ya. Kalau seimbang itu sisi kiri dan kanan itu tingginya sama. Jika belum sama, maka kita tambah lagi buah mangganya. Tapi kalau terlalu berat, kita kurangin lagi buah mangganya dari wadah timbangan. Jadi harus seimbang antara yang sisi kiri dan sisi kanan, antara buah mangga yang ditimbang dengan anak timbangannya. Nah, Ananda, selanjutnya pelajaran kita yaitu muatan bahasa Indonesia. Pada penugasan yang lalu, Ibu sudah meminta kalian untuk menulis huruf tegak bersambung. Nah, perhatikan kesamaan pola dan ukuran huruf ketika kalian menulis huruf tegak bersambung. Selain itu, perhatikan pula penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, nama orang atau nama hari dan nama bulan. Jadi pada penugasan yang lalu Ibu sudah melihat hasil tulisan kalian dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Memang Ibu masih menemukan banyak sekali kesalahan dalam penulisan huruf tegak bersambung. Ingat ya anak-anak, dalam penulisan huruf tegak bersambung itu ada aturannya. Nah, aturan penulisan huruf tegak bersambung itu contohnya bagaimana cara menuliskannya yang benar, Ibu telah berikan kepada kalian. Nah, selain itu kalian juga bisa membuka buku pena kalian pada lampiran di halaman 196. Silahkan buka buku pena kalian ya pada lampiran halaman 196. Di situ ada contoh huruf sambung sesuai dengan SK Dirjen Dikdasmen. Jadi penulisannya yang benar itu seperti contoh yang ada di halaman 196. Kalian harus sering berlatih belajar menulis huruf sambung di rumah ya Ananda, agar kalian tidak lagi salah dalam penulisan huruf tegak bersambung. Ananda, pada pembelajaran yang lalu kita juga sudah belajar menggunakan simbol dalam menyanyi untuk memudahkan menyanyi atau untuk membedakan bunyi panjang dan pendek pada lagu saat kita bernyanyi. Nah, Ananda, saat bernyanyi kita dapat mengiringinya dengan ketukan. Ketukan pada lagu dapat menunjukkan panjang pendek lagu yang dinyanyikan. Ketukan pada lagu dilakukan bisa juga dengan bertepuk tangan. Bunyi lagu yang panjang biasanya diiringi dengan lebih dari satu ketukan. Bunyi lagu yang pendek itu biasanya diiringi hanya dalam satu ketukan. Jadi kalau yang pada pembelajaran yang lalu kita belajar memberi simbol panjang dan pendek bunyi dengan titik atau strip gitu ya, dengan tanda simbol. Nah, hari ini kita belajar bahwa ketika bernyanyi itu untuk membedakan bunyi panjang dan pendek lagu ternyata bisa juga dengan ketukan yang diiringi dengan cara bertepuk tangan. Nah, Ananda, kembali lagi kita belajar tentang huruf tegak bersambung. Tapi kali ini kita menulis huruf tegak bersambung dari sebuah puisi. Nah, menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Ananda, apakah kalian masih ingat apa sih itu puisi? Ya, puisi adalah kumpulan kata
yang dibuat berdasarkan tema tertentu. Kita dapat membuat puisi tentang hewan kesayangan atau pengalaman memelihara hewan. Kalau pada pembelajaran yang lalu kita sudah membuat puisi tentang corona ya, dan puisi kalian yang kalian buat, ibu sangat bangga sekali, puisinya keren-keren. Nah, nanti tugas kalian adalah menulis puisi kalian yang sudah kalian buat tadi ke dalam huruf tegak bersambung. Nah, kenapa itu dilakukan? Ya, agar lebih menarik. Karena dengan menggunakan huruf tegak bersambung, kamu dapat menulis puisi dan menjadikan puisi yang kalian buat itu menjadi lebih menarik. Dan ingat anak-anak, saat membaca puisi diperlukan ucapan yang jelas dan tinggi rendah suara yang tepat. Pada pembelajaran yang lalu, pada tema 5, Ibu sudah meminta kalian untuk membacakan puisi kalian. Nah, pada pembelajaran kali ini pada pembelajaran 5, Ibu meminta kalian menulis puisi yang sudah kalian buat itu, yang kemarin pada tema 5 itu, tulislah kembali dalam huruf tegak bersambung. Paham ya Ananda ya? Ya, tentu saja paham. Nah, Ananda, tadi Ibu sudah jelaskan ya, bahwa agar lebih menarik, kalian dapat menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Jadi Ibu ulangi kembali. Puisi yang kalian buat, puisi tentang corona yang kalian buat, kalian tulis dalam huruf tegak bersambung. Nah, pada pembelajaran lalu, kalian membacakan puisinya sudah cukup jelas dan dengan menggunakan tinggi rendah suara yang tepat. Jadi Ibu sudah acungkan jempol Ibu karena Ibu mendengar kalian membaca dengan keren ya. Nah Ananda, pada pembelajaran yang lalu kita juga sudah belajar tentang aturan yang ada di sekolah. Ingat bahwa sekolah itu memiliki aturan. Aturan tersebut harus kita patuhi. Aturan dibuat agar semua kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan tertib. Tidak mematuhi aturan dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, coba sekarang perhatikan. Di sini ada gambar si Jonas. Hari ini Jonas datang terlambat. Ia bangun kesiangan karena semalam menonton televisi hingga larut malam. Karena terlambat, Jonas tidak mengikuti pelajaran matematika. Nah, apakah kalian pernah seperti Jonas? Ya, Jonas datang terlambat karena dia semalam menonton televisi hingga larut malam, yang akibatnya dia bangun kesiangan dan datang ke sekolah dengan terlambat. Akibatnya, dia tidak dapat mengikuti pelajaran matematika. Jadi mungkin pelajaran matematika itu letaknya di awal pembelajaran ya. Jadi karena dia terlambat, dia tidak dapat mengikuti pelajaran matematika. Jonas tidak mematuhi aturan datang tepat waktu. Akibatnya, Jonas tidak mengikuti pelajaran matematika. Nah, ini tidak baik ya Ananda. Jadi setiap aturan itu dibuat untuk dipatuhi. Jadi jika kalian tidak mematuhi aturan itu, maka dapat merugikan diri sendiri, dan bukan hanya diri sendiri. Ternyata jika kalian tidak mematuhi aturan dapat juga merugikan orang lain. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini ya Ananda. Bagaimana? Apakah kalian paham penjelasan Ibu untuk pembelajaran 4 dan 5? Ya, Ibu harap kalian sudah paham ya.
Dan Ibu juga berharap video pembelajaran yang Ibu berikan ini dapat membantu kalian mempelajari pembelajaran 4 dan 5 dari buku tema kalian, buku tema jilid 2C pada tema 6 subtema 1. Terima kasih Ananda dan sampai jumpa lagi di pembelajaran kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya.